Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan memaparkan sedikit terkait dengan tugas pada agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN, di mana kami diminta untuk mencari figur-figur PNS yang menjadi role model. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Desi Martin Kahalikore, Nimas Prita Rahajeng Kusumawardhani, dan Retno Herdiwati. Untuk figur PNS yang pertama itu ada Profesor Dr. Iskak Iskandar MSc. Untuk profil beliau ini lahir di Jelabat 4 Oktober 1972. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Dengan beliau juga menjadi Kepala LLD Publik di wilayah 2. Di mana untuk background pendidikan beliau sendiri, beliau mendapatkan sarjana itu di Universitas Sriwijaya pada tahun 1996. Untuk masternya beliau tempuh di University of Tokyo, dan untuk doktoralnya juga beliau tempuh di University of Tokyo. Beliau juga menjabat sebagai guru besar di Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Kepala LLDT Wilayah 2. Beliau juga menjadi Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sriwijaya. Untuk prestasi akademik dan karir profesional beliau menjadi Best Presenter Award Symposium on Indonesia Environmental, juga ada di Fulbright Visiting Senior Researcher, ada Sasakawa Scientific Research Grant from the Japan Science Society, dan yang terakhir itu Pacific Marine Environmental Laboratory. Dimana untuk basic ilmu atau keahlian untuk Profesor Dr. Iskak Iskandar MSc ini, beliau adalah seorang ahli di oceanografi fisik, iklim laut, dan ekosistem laut, di mana oceanografi fisik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang laut dengan proses-proses yang mempengaruhi dari pergerakan fluida. Beliau juga aktif sebagai penulis, peneliti, di mana beliau mempunyai SINTA-skor beliau itu sudah lebih dari 4099. Itu SINTA-skor overall. Untuk indeks SINTA-nya itu 18 untuk Scopus, dan untuk Google Scholar Index-nya itu 25. Untuk Scopus sendiri, indeks Scopusnya 18 dan juga 103 dokumen, dan sudah lebih dari 1000 citation yang ada di by 691 dokumen. Di mana beliau ini juga dikenal sebagai pemimpin yang berdedikasi tinggi, berintegritas, rendah hati, dan memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi, sehingga nilai-nilai inilah yang menjadikan beliau menjadi sosok role model di Universitas Sriwijaya dari segi manajemen ASN dan Smart ASN. Beliau juga sebagai Kepala LLD di wilayah 2, beliau menekankan kepada lembaga-lembaga pendidikan di mana kita harus mendorong lembaga pendidikan kita ke arah globalisasi, ke arah perkembangan zaman, agar kita dapat bersaing dengan universitas-universitas di skala internasional. Prinsip yang beliau dengan saat ini yang mengantarkan beliau sampai pada posisi saat ini adalah transferimum, karena beliau percaya bahwa keputusan akhir bukan pada individu melainkan pada Tuhan, sehingga usaha yang terbaik yang kita lakukan akan juga menghasilkan hasil yang terbaik pula. Beliau juga mengingatkan atau memberi pesan kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk bukan hanya melayani, tetapi menerima untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Dan juga untuk para mahasiswa-mahasiswanya, beliau selalu memberikan motivasi bahwa jangan takut bermimpi, karena keputusan akhir itu bukan di tangan kita melainkan di tangan Tuhan. Kita selalu berusaha yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Sosok ASN teladan selanjutnya adalah Jenderal Hugeng. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921 dengan nama lahir Imam Santoso, dan wafat pada tanggal 14 Juli 2004 saat menginjak usia 82 tahun di Jakarta. Hugeng merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1968 hingga 1971. Jenderal Hugeng Imam Santoso adalah sosok yang dihormati di Indonesia karena sifat-sifat mulia dan prinsip-prinsip yang dimilikinya. Dalam dokumen ini, kita akan membahas alasan mengapa ia disebut sebagai sosok teladan, serta mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diperoleh dari sosoknya sesuai dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Karena yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu karakter utama yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ia selalu bersikap jujur dalam kata-kata, tindakan, dan aktivitasnya.
membuatnya dependable dan dapat dipercaya. Alasan yang kedua adalah disiplin waktu. Disiplin waktu merupakan salah satu prinsip yang ia jalankan dengan sungguh-sungguh. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur waktu dengan tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dan alasan yang ketiga adalah sederhana, yang merupakan perilaku yang ia lakukan dengan mengadaptasi diri dengan kondisi aktual. Selanjutnya, pembelajaran dari keteladanan Jenderal Hugeng ada 7. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Karakter kejujuran Jenderal Hugeng menunjukkan pentingnya memiliki kompetensi dasar yang kuat, yaitu integritas. Hugeng dikenal memiliki integritas tinggi, tegas menolak korupsi, suap, bahkan gratifikasi. Salah satu prinsip hidupnya adalah lebih baik hidup melarat daripada menerima suap. Yang selanjutnya adalah integrasi sistem. Disiplin waktu Jenderal Hugeng menunjukkan betapa penting integrasi sistem dalam mengelola organisasi. Tegasan dan disiplin waktu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitasan kerja tim secara keseluruhan. Hugeng juga dikenal sebagai polisi yang berinovatif, bahkan dia dikenal sebagai pemimpin yang transformatif. Akuntabilitas dan transparan. Kejujuran Jenderal Hugeng tercermin dalam perilaku akuntabilitas dan transparansinya. Hal ini sangat relevan dengan materi manajemen ASN karena integritas dan jujurnya dapat meningkatkan rasa percaya diri pribadi dan institusi secara bersama-sama. Hugeng hanya mengandalkan gaji dari kepolisian untuk menghidupi keluarganya. Hugeng menolak segala bentuk hadiah atau pemberian yang bukan haknya. Perilaku profesional. Hugeng juga dikenal sebagai polisi yang berdedikasi tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Hugeng biasanya berangkat lebih pagi ke kantor, bahkan sering tiba di kantor lebih awal dari bawahannya. Kesederhanaan Hugeng menunjukkan betapa pentingnya perilaku profesionalisme dalam setiap individu ASN. Selanjutnya, mengenai data-driven decision making. Kejujuran Jenderal Hugeng tercermin dalam sikap transparansi dan akuntabelnya. Sikap ini dapat dijadikan contoh dalam penggunaan data-driven decision making, di mana semua informasi haruslah jelas dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar objektif dan efektif. Selanjutnya adalah embracing digital transformation. Meskipun materi Smart ASN biasanya berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi, karakter sederhana dari Jenderal Hugeng masih relevan jika diterjemahkan ke dalam konteks digital transformation. Cara hidup sederhana dapat diartikan sebagai fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Fostering collaboration through technology. Disiplin waktu Jenderal Hugeng menunjukkan pentingnya kolaborasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Teknisitas manajerial yang baik dapat membantu meningkatkan produksivitas dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Terlebih saat menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan interaksi dan sinkronisasi kerjasama antar departemen atau stakeholder. Disiplin waktu Jenderal Hugeng menunjukkan pentingnya kolaborasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Teknisitas manajerial yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional secara keseluruhan, terlebih saat menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan interaksi dan sinkronisasi kerjasama antar departemen atau stakeholder. Dengan demikian, sosok teladan seperti Jenderal Hugeng ini dapat memberikan inspirasi bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan performa, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas publik sesuai dengan standar mutakhir dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Role model saya sebagai PNS adalah Dr. Ratna Chandrasari. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Di balik kekurangannya, beliau mampu membuktikan petuah beliau bahwa kekurangan itu bukan untuk diratapi. Di atas kursi roda beliau mampu menciptakan karya yang luar biasa dan bermanfaat bagi banyak orang. Beliau adalah lulusan termuda dan terbaik dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang, beliau mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau selalu hadir dalam pembelajaran. Beliau selalu mengganti pertemuan tatap muka yang beliau tidak dapat hadir dengan media Zoom. Beliau mengajar dengan penuh dedikasi. Materi yang beliau sampaikan sangat-sangat berbobot, sehingga terasa kelas itu begitu berharga untuk ditinggalkan. Di bidang penelitian, beliau tidak perlu diragukan kembali. Beliau memiliki banyak publikasi di nasional maupun internasional. Beliau juga aktif menulis di berbagai media. Salah satu tulisan beliau yang menggugah hati saya berjudul Greenwashing Perusahaan di Tengah Konflik Israel dan Palestina. Beliau menulis di sini bahwa di atas kursi roda beliau mampu berkontribusi untuk Palestina. Tidak heran juga jika saat ini beliau memiliki skor Sinta yang sangat tinggi. Penelitian beliau terfokus pada literasi keuangan syariah, akuntansi syariah, akuntansi behavior, dan augmented reality dalam pembelajaran akuntansi.
Selain aktif menulis publikasi, beliau juga aktif memiliki beberapa buku yang bestseller di pasaran, yaitu buku komik Syirah yang berisi petuah-petuah tentang literasi keuangan syariah dan akuntansi keperilakuan. Dengan segudang karya ilmiah dan bukunya, tidak heran jika beliau sering mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah peringkat 2 jumlah publikasi Scopus terbanyak di UNY tahun 2024. Selain di bidang penelitian, beliau juga aktif mengisi kegiatan seminar di bidang literasi keuangan maupun augmented reality dalam pembelajaran akuntansi. Keahlian beliau di bidang literasi keuangan syariah dibuktikan dengan membentuk komunitas yang bernama Komunitas Generasi Cerdas Keuangan yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa di Jogja. Komunitas ini mengajarkan generasi muda dalam pengolahan keuangan secara bijak dan benar. Selain itu, Ibu Ratna juga membentuk sebuah komunitas tentang literasi keuangan yang bermanfaat bagi anak-anak panti di sekitar Yogyakarta. Ibu Ratna mengajarkan kepada saya bahwa menjadi PNS bukan hanya mengejar jabatan atau sekadar mencari kekayaan, namun bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Dalam salah satu postingan Ibu Ratna tertulis caption berbunyi, "Apakah cukup gaji PNS?" Namun nyatanya beliau mampu merawat banyak anak yatim dan mengasuhnya hingga mereka sukses. Nah, semoga saya dapat menjadi ASN seperti Ibu Ratna yang memiliki banyak kebermanfaatan. Demikianlah role model ASN yang dapat kami sampaikan. Semoga role model ASN yang telah kami sampaikan dapat memberi inspirasi bagi kita semua sehingga kita dapat menjadi ASN yang berakhlak dan memiliki kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.